Baik ya, berikutnya kita akan belajar dari sisi pemrograman atau skripnya. Jadi materi sudah dibagikan ya di slide. Nah, sisanya nanti tinggal Dedek mencoba programnya langsung ya. Nah, ini kita mulai dari yang paling awal, yaitu dalam penggunaan Pandas. Yang paling awal ini adalah kita ingin mencetak versinya. Jadi nanti satu persatu ya, jangan langsung dulu kita eksekusinya. Nah, berikut adalah versioningnya ya, versioning daripada Pandas. Itu ada di sini. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat suatu seri ya, satu seri satu kolom data. Misal sebut saja ini serinya adalah nama-nama kota ya. Nah, nama-nama kota. Nah, maka ini akan menjadi suatu seri di sini ya. Nah, ini adalah nama-nama kota. Berikutnya adalah nama-nama kota ini kita akan masukkan ke dalam variabel ya, namanya adalah city names. Jadi series ini akan kita masukkan ke dalam variabel namanya adalah city names ya. Nah, di sini ya, San Francisco dan seterusnya. Nah, berikutnya ini data angka ini adalah untuk populasi atau jumlah populasi ya. Jadi kita population ya, dapat ya satu kolom. Nah, berikutnya adalah kita ingin membuat tabel dengan kolom-kolomnya diambil dari seri-seri yang sudah kita punya. Maka bagaimana cara membuatnya? Nah, kita seperti membuat pada model dictionary ya. Jadi nama kolomnya akan kita buat sebagai kamus ya. Di sini kamus atau dictionary. Nah, ini adalah membuat tabel. Nah, jadi munculnya ya seperti tabel pada umumnya ya. Ada nama kolom, kemudian ada baris datanya di sini. Nah, berikutnya adalah Pandas ya untuk fungsi membaca file CSV yang kita peroleh dari internet ya, dengan delimiternya adalah koma. Nah, jadi nanti pastikan ada di terkoneksi internet ya. Kalau tidak berarti filenya akan di-download manual dulu baru kita baca. Cuma nanti cara pembacanya kan ini adalah URL path tempat kita menyimpan file CSV-nya ya. Gitu. URL atau path tempat kita menyimpan file CSV-nya. Nah, file ini cukup besar ya, Dede ya. Jadi ada sekitar 17.000 data nantinya. Nah, ya. Nah, kita masukkan ya, ada 17.000 baris dan 9 kolom ya. Jadi ukurannya ada 17.000 baris dan 9 kolom ya. Ini 17.000 baris dan 9 kolom. Nah, kemudian ini adalah untuk menampilkan pada konsol ya. Nah, contoh datanya ya, ada sekitar 8 ya, 8 kali 9 data. Nah, ini adalah fungsi untuk ingin melihat top 5 daripada data ya, 5 kali 9. Nah, berikutnya adalah kita ingin melihat sebaran dari kolom housing median age ya. Nanti akan tercetak hasilnya adalah berupa grafis ya, ini dalam satu kolom data ya, dalam satu kolom sebarannya seperti apa. Nah, berikutnya tabel ini bisa kita simpan dalam satu variabel sehingga berikutnya akan mudah untuk kita akses ya. Sebut saja tabel tadi akan kita simpan ke dalam tabel namanya cities atau kota ya. Nah, maka di sini akan muncul ya. Jadi awalnya kan tabel yang ini ya, yang data ini tuh dia belum disimpan dalam variabel. Kemudian untuk lebih mudah dalam pengaksesannya kita simpan ya data ini tadi city name dan populasi ke dalam variabel cities. Nah, jadi nanti kita dapat ya nama kota dan populasinya gitu ya. Jadi ada dua kolom. Kemudian ya, ini ada dua kolom. Kita perhatikan ya, ada dua kolom cities ya. Nah, ya, nama kota dan populasinya. Kemudian kita akan cetak ya, cities name itu tipenya apa? Di sini adalah series ya. Kemudian kalau cities city name adalah mencetak data kota di konsol. Nah, kemudian kita juga ingin membagi ya semua nilai populasi itu dengan angka 1000. Jadi tinggal population ya, ada data di sini
dibagi dengan 1000, maka outputnya adalah data-data di sini semuanya akan dibagi dengan 1000. Nah, kita juga bisa memanfaatkan fungsi lain ya. Di sini ada namanya numeric Python atau numpy. Nah, kita gunakan fungsi log ya pada numpy. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah log ya, log daripada population. Nah, kita peroleh datanya kurang lebih semacam ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan lambda. Nah, lambda itu maksudnya apa? Nah, script di sini. Jadi kita akan lihat ketika data di sini lebih dari 1 juta, maka tampilannya akan menjadi true ya. Value lebih dari 1 juta, maka tampilannya akan menjadi true. Jadi semua dinilai di sini ya, itu dalam file value lebih dari 1 juta, maka nilainya adalah true. Kalau kita perhatikan di setup, nah, true, kemudian false, di type-nya adalah boolean. Nah, yang terakhir ini adalah cara untuk menambahkan kolom yang baru ya pada suatu data ya dengan pandas. Nah, tadi kan kita tahu ya si teens ya itu baru ada 3 sama 2 ya, 2 kolom 3 baris. Sekarang kita akan tambahkan 2 lagi. Nah, sekarang jadi ada 4 baris ya, area square mile dan population density. Nah, terakhir ini adalah cara mencetak cities-nya. Nah, seperti itu ya. Baik, itu saja adik-adik untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.